Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Nurunihaya dengan NIM 2021 11512. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggota 1. Sekar Puji Fitriani dengan NIM 2021 11509. Yang kedua yaitu Nirma Sintia dengan NIM 2021 11510. Yang ketiga yaitu Rafli Yuda Sanjaya dengan NIM 2021 11511. Dan yang terakhir yaitu saya. Selanjutnya, materi yang akan dipresentasikan yaitu mengenai penentuan lokasi perusahaan. Untuk mengefisien waktu, saya persilakan pemateri untuk mempresentasikannya. Pertama yang saya bahas di sini yaitu pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pentingnya lokasi perusahaan. Yang kedua adalah letak perusahaan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penentu lokasi perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cara penentu lokasi perusahaan. Pentingnya lokasi perusahaan. Letak perusahaan sering pula disebut sebagai tempat kediaman perusahaan, yaitu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatannya sehari-hari. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama yang berkait dengan biaya. Sedangkan istilah tempat kedudukan perusahaan dapat diartikan sebagai tempat kantor perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Pemilihan lokasi perusahaan harus dilakukan dan diputuskan melalui beberapa pertimbangan yang disertai fakta yang konkret dan lengkap. Tujuan penentuan lokasi pabrik dengan tepat adalah untuk dapat membantu perusahaan melakukan aktivitas usaha atau berproduksi secara lancar, efektif, dan efisien. Dengan adanya penentuan lokasi perusahaan atau pabrik yang tepat dan baik akan menentukan a. Kemampuan perusahaan melayani konsumen dengan memuaskan. B. Mendapatkan bahan-bahan mentah atau bahan baku yang cukup dan kontinu dengan harga yang layak. C. Mendapatkan tenaga kerja yang cukup untuk melakukan aktivitas produksi. D. Memungkinkan diadakannya perluasan produksi atau pabrik di kemudian hari. Perusahaan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama letak perusahaan yang terikat pada alam. Letak perusahaan ini sangat ditentukan oleh sumber-sumber alam, contohnya pada ketersediaan dan kemudahan bahan baku. Perusahaan yang berkaitan dengan bahan-bahan tambang umumnya terletak di daerah faktor produksi alamnya. Yang kedua ada letak perusahaan berdasarkan sejarah. Dalam hal ini, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena alasan yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Contohnya, perusahaan batik banyak didirikan di Jogja karena pada mulanya batik dikerjakan para wanita keraton untuk mengisi waktu senggangnya. Yang ketiga ada letak perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintahlah yang menentukan di mana perusahaan harus menjalankan aktivitasnya atas dasar pertimbangan keamanan, politik, kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat ada letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Faktor yang memengaruhi secara ekonomis pemilihan lokasi perusahaan adalah bahan mentah, pasar, tenaga kerja, iklim yang baik, dan besarnya lembaga keuangan untuk penawaran modal. Pemilik perusahaan sudah menentukan daerah-daerah mana yang diperkenankan atau direncanakan untuk mendirikan perusahaan. Dalam penentuan lokasi perusahaan, banyak faktor yang harus diperhatikan agar penentuan lokasi tidak salah, sebab akan memberikan akibat bagi perusahaan. Faktor-faktor penentuan lokasi perusahaan. Yang pertama, faktor utama primer. Yang kedua, faktor pendukung sekunder. Faktor utama primer.
Yang pertama, letak pasar. Suatu perusahaan atau pabrik didirikan berhubung adanya kebutuhan atau permintaan atas barang-barang oleh masyarakat, sehingga perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap barang melalui proses produksi. Yang kedua, letak sumber bahan baku. Kepentingan perusahaan adalah memperoleh bahan baku dengan mudah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, harga yang layak, kontinu, serta biaya pengangkutan rendah dan tidak mudah rusak. Sehingga hasil produksi perusahaan akan dapat ditekan biayanya dan kualitasnya terjamin. Perusahaan yang didirikan di dekat sumber bahan baku adalah menjamin tersedianya bahan baku sehingga kontinuitas produksi perusahaan terjamin. Yang ketiga, terdapat fasilitas pengangkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi mengangkut dan memindahkan sampai tempat tujuan yang kadang memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan, ada 4 jenis fasilitas yang sering digunakan, yaitu kereta api, truk atau angkut jalan raya, pengangkutan kapal laut, dan pengangkutan udara. Yang keempat, penawaran tenaga kerja. Faktor tenaga kerja merupakan faktor penting, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja dan penekanan biaya produksi adalah tenaga kerja. Pimpinan perusahaan hendaknya berusaha mencari lokasi di daerah yang cukup banyak tersedia tenaga kerja yang kualitas dan keterampilannya baik. Yang kelima, terdapat penyediaan tenaga listrik. Untuk mengadakan operasi pabrik akan membutuhkan tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik yang besar bagi perusahaan biasanya akan mencari lokasi yang penyediaan listriknya cukup karena biaya listrik yang dikeluarkan perusahaan akan lebih murah. Bila penyediaan lokasi tersebut tidak cukup penyediaan listriknya, maka biayanya yang dikorbankan perusahaan akan lebih mahal karena harus membangun pembangkit tenaga listrik sendiri. Kemudian faktor pendukung sekunder. Yang pertama, rencana masa depan. Yang kedua, biaya tanah dan gedung. Yang ketiga, terdapat fasilitas pembelanjaan. Yang keempat, tinggi rendahnya pajak dan upah. Yang kelima, persediaan air dan transportasi. Yang keenam, masyarakat daerah lokasi. Dan yang terakhir, kondisi tanah dan iklim. Yang pertama, cara kualitatif. Dengan cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap relevan atau memegang peranan setiap lokasi. Faktor yang dinilai adalah bahan baku, tenaga kerja, pembangkit listrik, transportasi, dan pasar. Dan cara kedua yaitu cara kuantitatif. Dengan cara ini hasil analis kualitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan nilai pada masing-masing kriteria. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.